Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami keluarga nelayan Tunas Galampa. Oke teman-teman, untuk video kali ini kami akan menjawab pertanyaan tentang rumput laut dari subscriber kami yang dari tempat jauh lah, begitu toh. Iya, jauh dekat tetap kita akan jawab Ya, kebetulan ini sudah kita lihat di channel kami ini sudah banyak sekali pertanyaan yang belum kami jawab, dan untuk di video kali ini kami akan segera menjawabnya. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Jadi sebelum saya menjawab, saya minta maaf teman-teman atau rekan-rekan petani rumput laut ataupun nelayan sekaligus. Adapun lebih dan kurangnya, yang lebih itu mungkin kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang pribadi saya karena saya bukan sarjana kelautan atau perikanan. Saya hanya masyarakat biasa yang sedikit berpengalaman sebagai nelayan dan juga pembudidaya rumput laut. Jadi apapun kekurangannya, ini adalah melalui pengalaman pribadi yang saya rasakan dan saya alami selama kurang lebih 20 tahun saya sebagai petani rumput laut. Untuk pertanyaan pertama di sini dari Bro Gaswa Store. Adapun pertanyaannya yaitu, bosku, itu kan air lautnya bersih. Gimana dengan kalau air lautnya keruh? Kayak di daerah saya di Nunukan, apakah bisa dicuci dengan sabun daya? Tolong infonya. Bagaimana Pak? Terima kasih atas dari saran atau masukan dari rekan kami yang dari jauh sana Nunukan. Justru sabun daya atau maksudnya riso maupun itu kandut itu berkendalakan seharusnya kalau bersih tidak perlu dipakai sabun, tidak perlu. Itu yang tujuan sabun itu, sabun atau deterjen maupun itu sanglai, maksudnya sanglai biasa atau sanglai basoda itu adalah untuk membersihkan seperti daerah-daerah kotor. Kalau di daerah kami ini sebenarnya kita lihat kendala, kalau memang rumput lautnya agak musimnya itu keruh, musim panas kan keruh, pada di daerah kami juga keruh. Makanya otomatis setiap kita melakukan pembibitan itu harus dicelup dulu, dicelup bukan dicuci tapi dicelup. Jadi justru di keruh itulah itu lebih bagus supaya perkembangannya tidak berkendala dengan kotoran atau hama yang menempel di rumput laut. Ya, kurasa lebih terima kasih dicoba saja. Maksudnya kalau yakin coba dulu bagaimana perkembangannya. Kurasa itu lebih bagus. Justru itulah yang gunanya sabun-sabun tadi, membersihkan dari kotoran atau hama yang menempel di budidaya rumput laut kita. Makasih teman, silahkan dicoba. Kalau mau tidak, itu pribadi masing-masing. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan kedua tanpa berlama-lama. Di sini dari saudara Husen Sili. Adapun pertanyaannya, cara bentang tali apa ikut arus atau palang arus? Jadi Bapak bagaimana? Untuk ikut arus itu otomatis teman-teman, pengalaman kita kurasa mau dia sebagai nelayan atau tidak, itu kita bentang itu harus ikut arus. Oh, harus ikut arus. Ikut arus. Karena kalau kita melawan arus kan akan agarnya itu dia akan kembali ke itu ke tali bentangan yang pertama tadi itu. Jadi susah sekali kita jadi kalau ikut arus, iya, kita maksudnya kita tarik juga ulur ke sana tapi sambil dia ikut, jadi kelurusan itu bagus dan agar tidak terkumpul jadi otomatis kita mengikut arus. Ikut arus kita bentang dari mata arus kita ke kaki arus. Kita ikat ujungnya terus kita ikut arus. Iya, dari mata arus kita ke kaki arus. Jadi kita talinya itu tidak tergulung, karena kapan arusnya kuat itu kita tidak bisa dayung samping. Mungkin itu saja teman-teman. Nah, itu. Masuk ke pertanyaan ketiga. Di sini dari saudari Naya APP. Adapun pertanyaannya, apa yang menyebabkan rumput laut tidak berkembang atau besar dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih atas ilmunya. Bapak silakan jawab. Saya terima kasih teman-teman. Ini kan yang saya buka sekarang ini, yang populer sekarang ini atau yang viral sekarang ini, kita semata-mata daya. Maksudnya daya itu dicelup dengan memakai pupuk Gentama super. Tapi yang lebih aktif, yang lebih populer, kalau kita mau ingin rasakan keberhasilan teman-teman, hanya ini butuh biaya atau butuh tenaga. Direndam minimal 10 jam atau 1 jam dengan pupuk apakah SP3, SP36, apakah pakai Aramila atau pupuk-pupuk lain yang untuk tumbuhan. Jadi hanya itu, bikin bak dengan terpal di darat,
Kemudian setelah habis diikat, kalau dia memang itu rumput lautnya kotor, otomatis dicelup dulu. Habis dicelup dibuang di laut. Setelah sore akan direndam di bak. Setelah itu dia di pagi atau subuh itu dibuka cepat, dibuangkan kembali, lalu dibentang dirakit. Itulah minimal 10 hari, insya Allah. Insya Allah dari perkembangan atau mutu budidaya rumput laut kita akan terlihat nampak sekali. Jadi untuk pembersihan ini bersih, tapi perkembangannya agak pelambat. Tapi kalau keberhasilan untuk mau cari hasil betul-betul, insya Allah cobalah bikinlah tenda bak dengan tenda di darat. Dan setelah habis kita ikat, sorenya kita masukkan di situ dengan pupuk yang seadanya. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu akan masak juga. Rumput laut kita akan masak. Jadi insya Allah yang penting seadanya. Direndam 1 malam, pagi dibuang di laut lalu dibentang. Dan jangan lupa ketika dia kotor atau dia berhama, itu selalu diawasi dengan sabun tadi, atau sabun untuk mematikan, atau dengan sunlight dicelup buang di laut. Nanti sore akan direndam di bak. Tunggu kami perkembangan ke depan. Insya Allah ke depan kita sudah mau mulai, paling terlambat mungkin bulan 5 atau bulan 6 ini. Saya akan coba, lihatlah perkembangan. Dan cobalah jangan ragu-ragu, dengan catatan pupuknya harus setimpal, jangan terlalu banyak. Oke teman-teman, mungkin saja. Dan ini yang dijelaskan Pak Okta adalah cara terbaru kami yang belum kami lakukan. Dan insya Allah untuk bulan-bulan ke depan kami akan lakukan untuk rumput di cara-caranya. Ya, ini dan nanti kasih teman-teman. Untuk kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada juga pertanyaan dari saudari Hiposai, dan ada pun pertanyaannya di sini adalah pupuk gerentamanya saya cek di Lazada beda botol bang. Nah, untuk ini saya yang jawab, kebetulan saya yang ngambil. Nah teman-teman, untuk pupuk gerentamanya itu di Lazada belum ada, dan saya kasih bocoran untuk pupuk gerentamanya yang ada hanya di Tokopedia. Silakan teman-teman cek di Tokopedia, insya Allah ada. Untuk cari saja itu, cari kolom pencarian pupuk gerentama khusus rumput laut, insya Allah teman-teman bisa lihat di situ. Nah, oke, mungkin saja saya akan pindah ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari saudara Pupung Adriansa. Adapun pertanyaannya, ini pertanyaannya adalah untuk pupuknya, untuk pertanyaan dicelup menggunakan air garam atau air tawar bang? Ya, otomatis kalau pengalaman kami di sini, sebenarnya air garam juga bisa. Tapi kalau bagi kami pengalaman di sini itu air garam kurang etis dan kurang mematikan. Yang lebih cepat, lebih bagus mematikan hama itu, karena makhluk hidup yang di laut di air garam tidak akan bertahan di air tawar. Jadi otomatis kita di sini pakai air tawar. Dicelup di air tawar, maksudnya dicelup baru dibiarkan beberapa menit lalu dibuang di laut. Karena otomatis itu makhluk yang hidup di darat, di air asin itu tidak selamanya hidup di air tawar. Makanya untuk pengalaman kasih ini mempercepat mematikan hama atau bulu itu, membersihkan kotoran dengan air tawar. Ini pengalaman kami.